Weh, weh, weh. Semua orang mau awet muda kok, anak-anak kecil di sini ngakunya udah bapak-bapak ya. Kalian lagi manggil siapa sih, Dek? Wah, lihat siapa yang datang, teman. Kumpulan Barwa alias monyet langsung datang menghampiri loh. Ternyata monyet-monyet liar yang hidup berdekatan dengan pemukiman warga ini terbiasa diberi makan dengan seruan apa tibo. Dalam bahasa Minang, kata tersebut bermakna bapak datang. Ini dipakai sebagai cara memanggil monyet-monyet keluar dari hutan dan berkumpul untuk diberi makan. Wah, unik juga ya. Teman, di beberapa wilayah Sumatera Barat memang masih banyak habitat alami monyet ekor panjang. Bahkan keberadaannya sangat berdekatan dengan kehidupan warga sekitar. Gak heran jika primata ini memiliki sejarah panjang bersama manusia. Nah, selain menunggu makanan dari orang-orang sekitar, bukan berarti para sobat otan ini jadi manja loh. Mereka tetap mencari makan secara mandiri. Tapi, seperti ada yang aneh ya dengan tingkah laku monyet ini. Menurut pengamatan otan, mereka takut air. Padahal primata satu ini bisa berenang dan menyelam loh. Tapi untuk mengambil makanan di dalam air saja sepertinya mereka sangat hati-hati. Ada apa ya? Apa? Ikan sakti? Jangan-jangan ini alasan kamu gak berani berenang ya, Sob? Wah, Otan juga gak tahu nih seperti apa wujud ikan sakti di sini. Otan jadi ikut merinding. Kita intip sedikit ya penampakan dari si ikan sakti. Tidak! Itu seperti ikan hiu! Waduh, cepat selamatkan diri kamu, Sob! Ye, malah tetap makan lagi. Jadi santapan ikan hiu baru tahu rasa loh. Benar saja, teman. Monyet barusan lebih memilih loncat daripada berenang sampai ke tepi. Aduh, masih ada aja yang ngeyel nih. Iya, lebih asik lagi kalau ikan sakti itu segera datang ke sini. Wah, lebih baik kau tanya masyarakat di sini ya. Sebenarnya apa sih ikan sakti itu? Kalau jenis ikannya ikan di sungai, ikan gariang. Walah, maaf ya sobi-sobiku. Ternyata ini hanya ikan gariang atau masir. Mereka bukan hiu, Sob. Loh, kenapa si gariang sampai disebut ikan sakti, Pak? Cerita sama orang, maka dibilangkan sakti asalnya dari manusia dulu. Anak kecil jatuh. Apa? Manusia? Oh, Otan paham sekarang. Ikan sakti ini jadi salah satu cerita rakyat Sumatera Barat. Tepatnya di Nagari Tabe Panjang, Baso Sumbar. Legenda dari mulut ke mulut ini tersebar hingga menjadi objek wisata, teman. Dah, kamarnya anak wadah, pun adonya di dalam. Hah? Sebenarnya dia tu. Alah dia cari dia dan bilik. Mana baca lihatnya di kamar, nak adonya di Deh. kamar dong. Kamar lah nyawa. Carilah jo kamar dia tagak juga situ. Deh, kamar lah nak. Nak. Sampai akhirnya sang ibu mendapat sebuah mimpi. Malamnya mimpi ibunya nih. Jangan kau cari lagi anak kau sudah jadi ikan. Dan dalam mimpi juga dijelaskan tempat si anak menjelma sebagai ikan ada di Sungai Jania. Legenda ikan jelmaan manusia ini terus berkembang hingga akhirnya tidak ada satupun yang berani untuk menangkapnya. Ada dulu berani orang Jepang makan. Ditembaknya makannya. Habis makan ikan dia mati. Ih, serem banget ya teman. Tapi namanya mitos, pasti ada yang percaya dan tidak.
Sebab mitos salah satu budaya tradisional yang masih melekat pada masyarakat Indonesia. Ya kalau mitos percaya nggak percaya sih ya. Cuman ya memang sih orang-orang sekitar sini mungkin mempercayai ya hal-hal seperti itu. Makanya sampai sekarang tempat wisatanya masih ada, juga masih dikunjungi sama orang-orang yang penasaran sama ikan-ikan yang di sini. Kalau nggak ada yang berani ambil, lalu bagaimana ya nasib ikan-ikan ini jika mereka sakit atau mati? Ada orang yang nangkap dia, tapi ikan itu kan masuk kantong plastik kan. Nah itulah yang dia coba masak tuh. Dia coba goreng karena dia penasaran kan. Dalam pikiran dia mana ada ikan yang nggak boleh makan. Terus dia makan, dia masak. Hilang dagingnya tuh. Dikuburin. Dikubur, kalau dibuang bau. Kayak bau manusia nih, karena dia asalnya kan dulu dari manusia. Nah, jadi kalau dibuang bau gitu. Oh, apa namanya nih, binatang aja nggak mau makan gitu. Benar-benar kuat ya teman legenda soal ikan sakti yang sudah jadi objek wisata ini. Tapi tahukah kalian, ternyata mitos bisa ada karena otak manusia selalu mencari alasan di balik satu peristiwa. Selain itu, orang tua zaman dulu menggunakan mitos sebagai sarana pembelajaran. Nah, yang Otan tahu, ikan garyang cukup erat kaitannya dengan mitos zaman dulu. Menurut berbagai sumber, ikan maser sering muncul secara ajaib di suatu wilayah. Bahkan di Kuningan, Jawa Barat, ikan ini dianggap sebagai jelmaan pasukan Prabu Siliwangi. Lain cerita di Jawa Tengah, ikan maser dianggap hewan keramat. Anggapan keramat yang melekat itulah membuat ikan air tawar ini tidak familiar dikonsumsi. Dalam perkembangan agama Hindu dan Buddha, ikan maser juga diyakini sebagai representasi dewa. Namun, sekalinya ikan maser dikonsumsi sebagai lambang prestis dalam upacara pernikahan dan sajian spesial menjelang tahun baru Imlek. Keren kan? Tandanya, ikan maser tidak selalu jadi ikan yang berkonotasi mistis dan menyeramkan. Semakin jelas dong ya kenalan kita dengan ikan fenomenal ini. Sisi positif dari ikan sakti Sungai Jania, semua ikan maser dirawat dengan baik oleh warga sekitar. Terima kasih ya. Ikan maser happy, pengunjung juga ikutan healing lihat pemandangan kolam dan hutan di sini. Tapi harap waspada sama pencuri-pencuri di sini ya teman. Tuh, pencurinya punya ekor panjang tuh. Nah kan, kalau di tempat yang banyak monyet ekor panjang, kita harus lebih cerdik dari mereka teman. Sebab ia sangat pandai mengambil kesempatan untuk mencuri apapun yang bisa mereka makan. Pak polisi, tolong pak, banyak pencuri berbulu monyet nih. Ini dia Sobat Otan asal Kaliantan, Lombok. Biasanya masyarakat sekitar menyebutnya BMB atau biasa kita kenal dengan sebutan domba gibas. Berbeda dengan daerah lain, domba di sini diternak secara liar. Mereka biasa digembala oleh pemilik sehari 2 kali, pada pagi dan sore hari. Maklum teman, Sobat Otan yang satu ini kan kuat makan, jadi gak mungkin ya kalau cuma dipelihara di dalam kandang. Bisa-bisa para pemilik kerepotan tuh untuk mencari makannya. Di daerah Kaliantan, Lombok Timur ini, masyarakatnya kebanyakan berprofesi sebagai petani dan juga peternak. Jadi gak heran kalau pas pagi-pagi kayak gini, kita bisa melihat ratusan domba berkeliaran bebas untuk makan di padang rumput. Apalagi lokasinya gak jauh dari laut kayak gini teman. Duh, ini si Otan bisa sambil cuci mata lihat pemandangan ya. Oh iya teman, meskipun di sini terdiri dari beberapa kelompok domba, mereka tidak saling bertengkar tuh. Mereka terlihat berbaur dan akrab satu sama lain. Senengnya kalau melihat rukun begini.
Nah, pasti teman di rumah bertanya-tanya, kenapa domba Kaliantan tidak memiliki tanduk? Yap, ini jenis domba gibas lokal atau murni yang memang tidak bertanduk atau biasa disebut dugul. Jenis ini dikenal kuat dan mudah beradaptasi, sehingga lebih mudah untuk memeliharanya. Kak Riza, lagi apa sih? Lagi nge-vlog ya? Atau lagi ngukur lahan? Kok serius banget sih? Nah, Tan, sekarang kita mau coba gangguin sekumpulan gibas yang lagi cari makan nih. Kita lihat ya, kayak gimana ya. Yuk. Walah, ternyata Kak Riza mau melakukan uji coba terhadap satu kawanan domba gibas ini. Kalau mereka diganggu, kira-kira seperti apa ya responnya? Semangat Kak Riza! Kejar terus dombanya! Kamu pasti bisa! Wih, keren banget kalian sob! Ketika merasa terancam seperti ini, mereka akan pecah formasi untuk mengelabui pemangsanya. Dan setelah mereka merasa aman, baru deh mereka akan berkumpul dengan kelompoknya lagi. Duh, kalian belajar strategi dari mana sih sob? Ajarin Otan dong! Kalau Kak Riza tidak bisa menangkap kalian, sekarang waktunya agen Otan Sukiman dan Dede yang akan menangkap kalian. Kira-kira apa reaksinya ya kalau ada salah satu anggotanya yang tertangkap? Sukiman siap? Dede siap? Kejar mereka! Ya, Dede langsung tancap gas. Dia berlari sangat kencang dan dia terjatuh. Sayang sekali. Percobaan pertama masih gagal. Tidak putus asa, ia pun langsung segera mengejar kawanan domba untuk yang kedua kalinya. Dan yeay! Sukiman berhasil mendapatkan satu ekor anak domba gibas. Tidak mau kalah dengan Sukiman, Dede juga akhirnya berhasil menangkap seekor anakan domba. Yeay! Nah, sekarang waktunya kita lihat apa reaksi kawanan domba tersebut kalau salah satu anggotanya ditangkap. Sejauh ini mereka hanya mengeluarkan suara atau mengembik yang menjadi salah satu cara mereka berkomunikasi satu sama lain. Masih belum ada pergerakan. Belum juga. Dan ternyata mereka tidak bereaksi sama sekali, teman. Mereka malah asik makan rumput bersama yang lainnya. Kalian ini orang tua macam apa, sob? Anak ditangkap tapi kalian bukannya berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi kalian malah asik-asikan makan rumput tanpa memikirkan keselamatan mereka. Otan jadi prihatin, sob. Wah. Kalau dilihat-lihat, banyak juga ya dombanya. Jalanan sampai penuh sama kalian tuh, sob. Ayo tetap tertib dan jangan buat kemacetan. Domba suka sekali makan rumput. Gak heran kalau dia dijuluki sebagai grazer. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau kita kasih dia makanan lain dan ditaruh di tempat yang agak tinggi, apakah dia mau memakannya ya? Duh. Udah kayak lagi lomba panjat pinang aja sih. Pasti kemarin kalian gagal dapat hadiah ya, sob. Yap, meskipun makanan utama domba itu adalah rumput, tapi kalau sudah dipelihara, kebiasaannya bisa saja berubah ya. Salah satunya makan dengan cara berdiri, layaknya kambing ini nih. Ayo, makan yang banyak. Habis ini Otan mau kasih tantangan lain buat kalian. Kira-kira Sobat Otan ini punya kemampuan naik tebing nggak ya? Teman di rumah bisa menebaknya. Mari kita buktikan. Apakah kalian setangguh saudara kalian si kambing?
Kalau Otan sih pasti udah nyerah. Secara Otan gak kuat panas. Apalagi anginnya sekencang ini. Duh, bisa-bisa Otan masuk angin. Ya, satu persatu sobat Otan sudah mulai naik. Perlahan tapi pasti terlihat mereka dengan mudah melewati tebing bebatuan yang sangat curam. Dan iya, mereka berhasil sampai puncak, teman. Wah, Otan gak nyangka. Meskipun tubuh kalian gempal, tapi kalian mampu melewati tebing bebatuan yang cukup tinggi ini. Otan angkat topi buat kalian, sob. Kermaks, keren maksimal. Seperti yang kita ketahui, di daerah pesisir laut merupakan lokasi yang susah mencari rerumputan. Sekalinya ada, lokasinya pasti jauh atau ekstrim seperti di atas bebukitan seperti ini. Membuat kawanan domba harus cepat beradaptasi untuk tetap bertahan hidup. Otan jadi terharu. Ternyata pengorbanan kalian untuk tetap hidup sangat luar biasa. Hei, jangan pada berantem. Kalian kan bersaudara. Walah, Otan lupa. Sobat Otan yang satu ini kan emang suka bercanda. Dan pastinya usil banget. Meski begitu, mereka itu hewan pemalu, teman. Jadi jangan heran kalau kalian hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Nih, kenalin. Namanya bekantan. Bekantan merupakan sejenis monyet berhidung panjang dengan warna rambut coklat kemerahan. Dia termasuk hewan endemik Kalimantan loh. Habitatnya berupa hutan bakau, rawa-rawa, dan juga hutan pantai. Ciri-ciri utama yang membedakan bekantan dengan monyet lainnya yaitu hidung panjang dan besarnya yang hanya ditemukan pada spesies jantan. Dan karena hidungnya inilah, bekantan dikenal juga sebagai monyet Belanda. Manjung kayak bule ya, sob. Sistem interaksi pada kelompok bekantan adalah one male group, yaitu satu kelompok terdiri dari satu jantan dewasa dan beberapa betina dewasa serta anak-anaknya. Kebetulan nih teman, di Batu Secret Zoo juga ada loh sobat Otan yang memiliki hidung besar ini. Jadi kalian gak usah jauh-jauh ke Kalimantan untuk melihat mereka ya. Di sini terdapat 7 ekor bekantan yang 6 diantaranya masih anak-anak. Jadi gak heran kalau kalian sering melihat mereka seperti bertengkar ya. Sebenarnya mereka itu hanya bercanda kok. Wah, pasti paman mau kasih makan Otan ya. Tahu aja Otan suka banget sama yang namanya pisang. Tapi daun kaliandra itu buat apa paman? Otan kan cuma suka buah-buahan. Tuh kan bener. Semua makanan ini ternyata buat si bekantan. Pantes Otan curiga tadi. Tapi nggak apa-apa deh, kalian kan masih anak-anak sob. Jadi perlu makan yang banyak supaya cepat besar. Nah, kalau semua makanannya sudah siap, mereka baru deh dikeluarkan dari dalam kandangnya. Kalian siap sob? 1, 2, 3. Silahkan makan. Nah, karena di sini kebanyakan anakan bekantan, jadi yang paling dominan adalah betina dewasa ini nih. Biasanya si betina ini akan makan duluan, baru dilanjut dengan anakan bekantan yang lainnya. Oh iya teman, meskipun hidung bekantan lebih besar dibanding jenis monyet lainnya, bukan berarti indera penciuman mereka itu baik ya. Tuh lihat, mereka hanya mengincar makanan yang terlihat saja. Jadi untuk mencari makanannya, mereka tidak mengandalkan indera penciumannya, melainkan indera penglihatannya saja.
Jadi, sebenarnya tadi Paman Kiper sudah janjian sama tim liputan supaya makanannya ditaruh di tempat yang berbeda dari biasanya. Dan seperti yang kalian lihat, mereka agak bingung gitu deh.